Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جماعة Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang dengan nikmatnya kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal soleh kita, ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Dan menjadikan semua itu sebagai pemberat timbangan amal kita kelak pada hari kiamat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang sifatu ibadur rahman, tentang sifat-sifat hamba Allah yang rahman. Dan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa sifat hamba-hamba Allah atau hamba-hamba pilihan Allah. Yang pertama kemarin sebelumnya adalah bahwa ibadur rahman atau hamba Allah pilihan Allah itu adalah dia orang-orang yang berwibawa dan orang-orang yang tawadhu. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua telah kita sebutkan juga, mereka adalah orang-orang yang gemar menjaga ibadah sholatnya. Termasuk sholat yang mereka jaga di sini adalah sholat malam. Nah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini as-sifatu ats-tsalitsah, sifat ibadur rahman yang ketiga, yakni khaufuhum wa isfaquhum min adzabin nar. Rasa takut mereka dan rasa khawatir mereka dari azab neraka. Jadi di antara sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan setelah mereka adalah orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang menjaga sholatnya termasuk sholat malamnya. Sifat yang ketiga adalah mereka orang-orang yang takut atau khawatir terhadap siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya,
walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaqulun, mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan atau orang-orang yang berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari azab jahannam. Ini sifat yang ketiga. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab jahannam itu adalah azab yang sangat berat. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kata Allah, sesungguhnya tempat kembali yang buruk, tempat tinggal yang buruk itu adalah neraka jahannam. Maka kita, apabila kita ingin termasuk hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah, termasuk ibadur rahman, maka kita harus memiliki sifat yang ketiga tadi, yakni takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksaan api neraka. Kenapa kita perlu takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa bahaya ketika kita tidak memiliki rasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hilang rasa takut kita terhadap azab neraka, maka ini bahaya untuk diri kita. Yang pertama, ini termasuk tanda rusaknya akidah kita. Rusaknya keimanan kita adalah ketika kita tidak memiliki rasa takut terhadap siksa api neraka. Kemudian yang kedua, hilangnya rasa waspada kepada maksiat. Orang kalau sudah tidak ada lagi rasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap siksa neraka, maka orang akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Dengan gampangnya dia meninggalkan sholat, dengan mudahnya dia melakukan keburukan, melakukan kezaliman kepada orang lain, dengan mudahnya dia tidak amanah, dengan mudahnya dia membangkang kepada kedua orang tuanya. Maka penting rasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab kerasnya hati kita. Ketika kita tidak memiliki rasa takut terhadap siksaan Allah, maka hati kita akan keras. Berbagai macam nasihat yang sampai kepada kita, berbagai macam tausiah, kebaikan-kebaikan akan ditolak oleh hati kita, karena kita tidak memiliki rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, sebab menjadikan seseorang menunda untuk bertaubat. Akhirnya dia tunda taubatnya, dia tinggalkan amalan bertaubatnya, karena dia tidak memiliki rasa takut. Maka penting kita untuk menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita. Takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksaan neraka jahannam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ibadur rahman ma'a ihsanihim bil amali wa at-ta'abbud lillahi ta'ala. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah atau hamba-hamba pilihan Allah, di sisi lain mereka ini adalah orang-orang yang ihsan di dalam beribadah. Mereka yang memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik di dalam beramal. Qad khafu wa wajilu min adabillah wa sakhatihi. Di sisi lain, para ibadur rahman, hamba-hamba Allah atau hamba-hamba pilihan Allah ini,
mereka juga takut dan khawatir terhadap adab Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi halul mu'minin al-kummal. Inilah keadaan seorang mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang sempurna itu dia punya dua sifat. Ya. Kita lihat pada diri kita masing-masing. Apakah kita ini orang yang beriman yang sempurna ataukah masih belum sempurna? Seorang mukmin yang sempurna itu di dalam dirinya dia memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah dia memiliki rasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut terhadap azab Allah. Dia takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, mukmin yang sempurna itu adalah dia memaksimalkan ibadahnya kepada Allah. Ya, ini dua sifat. Kalau ada dua sifat ini pada diri kita, maka kita termasuk seorang mukmin yang sempurna. Apa dua sifat tadi? Adanya rasa takut terhadap azab Allah dan murka Allah. Dan yang kedua, kita gemar beribadah kepada Allah, memaksimalkan ketaatan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina yu'tuna ma atau orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Baik itu ketaatan, baik itu sedekah, baik itu infak yang dia keluarkan, dia berikan semuanya. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Wa qulubuhum wajilah. Sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini mereka yuqaddimuna ma yuqaddimunahu min ibadati wa ta'at. Mereka memberikan ketaatan-ketaatan mereka. Mereka melakukan ibadah-ibadah, mereka melakukan ketaatan-ketaatan, berbagai macam amal soleh mereka lakukan. Wa qulubuhum khaifatun. Sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Nah, sekarang kita coba lihat pada diri kita masing-masing. Setelah kita beramal, setelah kita beribadah kepada Allah, setelah kita melaksanakan sholat, setelah kita melaksanakan puasa, setelah kita melakukan sedekah, adakah rasa takut di dalam diri kita? Atau kita biasa-biasa saja? Mukmin yang sempurna, dia akan gemar beribadah, maksimal beribadah, dan dia juga ada rasa takut di dalam hatinya. Apa yang dia takutkan? Yang mereka takutkan adalah wa qulubuhum khaifah an turadda alaihim a'maluhum. Mereka takut amalan-amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan ketika tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak ada konsekuensi bagi kita? Misalnya kita sembahyang, ternyata sholat yang kita lakukan atau sembahyang yang kita lakukan itu tidak diterima. Apakah tidak ada konsekuensi dari tidak diterimanya sholat kita itu? Sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ketika tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah dia akan mendapatkan azab Allah. Ya. Jadi ketika kita bersedekah, kemudian sedekah kita tidak diterima oleh Allah, jangan sampai kita merasa aman. Jangan sampai kita merasa tenang-tenang saja. Wah, kada apa-apalah ibadah ulun kada diterima. Kada apa-apa sembahyang ulun kada diterima. Kada apa-apa puasa ulun kada diterima. Jangan. Tapi
ketika ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensi yang besar di sana. Konsekuensi yang besar tersebut adalah kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fayusibuhum ba'da dzalika adzabun minallah. Sehingga dia atau mereka yang amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau agar kita contoh. Sehingga ketika kita mencontoh beliau di dalam beribadah, di dalam melaksanakan salat, sedekah dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka ketaatan tersebut akan diterima oleh Allah karena sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita merasa aman ketika ibadah kita tidak diterima. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadihi sifatun 'azimatun min sifati ibadur rahman. Inilah sifat ibadur rahman yang sangat mulia. Sifat yang sangat agung yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Annahum yuhsinuna fi a'malihim. Mereka adalah orang-orang yang memaksimalkan ibadahnya kepada Allah. Wa fil waqti nafsihi yushfiquna alla tuqbala minhum. Dan di sisi lain mereka gemar beribadah, mereka memaksimalkan ibadah. Di sisi lain mereka adalah orang-orang yang khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan di antara tanda amal soleh, ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rasa khawatir di dalam diri kita akan amalan yang sudah kita kerjakan. Apakah diterima oleh Allah ataukah tidak? Ini sinyal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Setelah mereka beramal, Allah berikan sinyal bahwasanya nih amalannya diterima di sisi Allah. Karena tandanya apa? Tandanya adanya rasa takut di dalam hatinya setelah beramal. Apakah diterima amalannya ataukah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tadi. Ya, ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, mereka beribadah dan hati mereka takut. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladina yashrabuna al-khamr wa yusriqun? Apakah orang-orang yang hatinya takut di sini adalah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang meminum khamar, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Apakah mereka yang hati mereka di sini merasa takut sehingga mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, la ya bint Siddiq, tidak begitu wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun, akan tetapi mereka yang hatinya takut di sini adalah mereka yang gemar berpuasa. Wa yusallun, mereka adalah orang yang gemar melaksanakan salat. Wa yatasaddaqun, mereka adalah orang yang gemar berpuasa, orang yang gemar bersedekah. Ya, bukan orang yang
mencuri, bukan orang yang meminum khamar, bukan orang yang melakukan perbuatan dosa, akhirnya hatinya takut kembali kepada Allah. Tidak. Yang hatinya takut kembali kepada Allah atau takut, mereka adalah orang-orang yang melakukan ketaatan, puasa, sembahyang, sedekah, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Mereka takut amalan mereka, wahum yakhafuna an la tuqbala minhum. Mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan sebutkan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tentang sifat rasa takut ini. Kata beliau rahimahullahu taala, al-mu'min, seorang mukmin itu, ya, seorang mukmin jama'a ihsanan wa syafaqatan. Dia mengumpulkan dua sifat di dalam dirinya. Dia mengumpulkan sifat ihsan di dalam dirinya, gemar beribadah, memaksimalkan ibadah, wa syafaqatan, dan sifat yang kedua seorang mukmin itu dia ada rasa takut di dalam dirinya, takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiq, adapun orang yang munafik atau orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifaq. Kata beliau rahimahullahu taala, jama'a isaatan wa amnan. Mereka itu mengumpulkan di dalam hati mereka atau di dalam diri mereka perbuatan buruk. Kalau beramal, amalnya kada maksimal, amalnya seadanya. Lebih suka melakukan keburukan-keburukan, lebih suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa amnan, dan dia mengumpulkan rasa aman di dalam dirinya, rasa aman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seorang yang munafik atau seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit nifaq. Orang yang beriman di dalam hatinya atau di dalam dirinya dia akan mengumpulkan munafik, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit nifaq. Dia akan melakukan keburukan-keburukan dan dia akan merasa aman dari keburukan yang dilakukan. Ya. Ini sifat dua golongan yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Fal munafiq wal iyadu billah yusi'ul amal. Orang-orang munafik itu mereka melakukan keburukan-keburukan. Wa huwa ma'a dzalika aminun min 'adabillahi ghairu musyfiqin. Di sisi lain, ya, bersamaan dengan itu dia merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya rasa takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil mu'min, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, fa innal khaufa min adabillah yakunu zajiran lahu an iqtirafil ma'asi. Seorang yang beriman itu dia menjadikan rasa takut dia terhadap siksaan Allah, rasa takut dia terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan sebagai pencegah atau penghalang dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Makanya tadi di awal kita sebutkan bahayanya orang yang tidak memiliki rasa takut terhadap adab Allah, dia akan mudah untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Dan ketika seseorang tidak ada rasa takut di dalam hatinya, maka taraf keimanannya sedang menurun. Karena iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, iman itu bisa bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman kita itu bisa saja menipis, berkurang.
Ya, bukan hilang iman kita. Iman kita ada, cuman imannya bisa berkurang disebabkan melakukan kemaksiatan. Ketika seseorang hilang rasa takutnya, dia akan gemar, dia akan mudah untuk melakukan kemaksiatan, maka pada saat itu pula keimanannya akan menurun. Ya, dan kita berusaha untuk menjaga keimanan kita. Semakin tinggi keimanan kita, semakin sempurna keimanan kita, maka semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Maka jaga keimanan kita. Termasuk di antara bentuk menjaga keimanan kita adalah dengan adanya rasa takut di dalam diri kita terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu ibadir rahman fi du'aihim, dan doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah di dalam ayat tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, ya. Rabbana shrif 'anna, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, palingkanlah kami dari azab jahannam, dari azab neraka. Doa ini mungkin kalau kita lihat pendek, ya, doanya pendek. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Nah, minimal sampai situ. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Wahai Tuhan kami, palingkanlah kami atau jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Doanya singkat, akan tetapi ini adalah doa yang padat, ya, memiliki makna yang luas, doa yang jami'. Doanya itu mencakup keseluruhan. Apa saja kandungan-kandungan dari Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam? Kandungannya adalah yatadammanu aidan ad-du'a bi sarfil asbabi al-muqdiyah ila 'adzabin nar. Di dalamnya mengandung doa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari perkara-perkara atau sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bitaufiqi lil bu'di anha, dan di dalamnya juga terdapat permohonan agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada adab neraka. Jadi di dalam doa Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari adab jahannam atau dari adab neraka jahannam, di dalamnya itu mengandung permohonan agar dihindarkan dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka jahanam, dari perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Serta di dalamnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, ya, sehingga dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada azab jahannam atau azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengajarkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, an tad'uwa fataqul, ketika engkau berdoa, kata Nabi SAW, maka ucapkanlah Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Kata Nabi SAW mengajarkan kepada istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, doa
yang hendaknya dibaca, ya. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw fi'lin, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada surga, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada neraka tersebut, min qaulin au amalin, dari perkataan ataupun perbuatan. Jadi di dalam doa Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ini pendek aja Bang, bisa kita baca di dalam doa-doa kita selipkan, karena kita takut terhadap azab Allah. Dan Allah sebutkan tentang azab Allah, inna 'adzabaha kana gharama. Azab neraka itu, ya, azab neraka jahanam itu, adzabaha kana gharama, daiman mulaziman syadidan. Azabnya itu sangat berat dan azabnya itu akan terus berkelanjutan. Kalau kita sekarang mungkin di dunia susah, mungkin terkena musibah itu bisa hilang. Ya. Sakit misalkan, jatuh, luka kita masih bisa sembuh. Dan itu mungkin hanya 1 pekan kita merasa sakit. Tapi kalau di dalam neraka, azab jahannam ini azabnya, ya, daiman mulaziman syadidan. Azabnya senantiasa terus berkelanjutan dan berat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat, ya, seburuk-buruk tempat tinggal kita, seburuk-buruk tempat kembali kita. Maka jangan sampai ke dalam adab atau dimasukkan ke dalam neraka. Enggak apa-apa kita susah-susah di dunia ini beribadah, capek-capek kita puasa, capek-capek kita sholat, capek-capek kita sedekah, capek-capek kita berbakti kepada orang tua kita, melakukan, kita bisa terhindar dari kekekalan capek di akhirat atau di dalam neraka. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang siksaan itu ketika kulit mereka ini, falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar. Ketika kulit mereka ini sudah hangus, ya, kulitnya sudah terbakar, baddalnahu juludan akhar. Kami ganti kembali kulitnya dengan kulit yang lain. Kami ganti kembali dengan kulit yang baru. Bayangkan, ya, di dalam neraka yang di akhirat itu masanya berbeda dengan masa kita di dunia. Lebih lama dibandingkan di dunia. Di dunia hanya sebentar saja. 1 hari di neraka itu sangat lama sekali. Maka jangan sampai lisan kita mudah mengatakan ada papa ulun masuk neraka 1 mat barang. Jangan sampai. Kalau bisa kita masuk ke dalam surga tanpa hisab, ya, tanpa adab, maka ini sangat-sangat kita harapkan. Ya. Maka senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami atau kami meminta kepadamu surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza sa'altal jannah fas'al a'la. Kalau kamu meminta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi, ya. Mintalah surga Firdaus. Ya, surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah yang Rahman. Yang ketiga, mereka memiliki rasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, murka Allah atau azab neraka
yang dengan rasa takut tersebut ini yang akan mendorong dia untuk gemar beribadah kepada Allah. Ya, kalau kita kada ada rasa takut, ya kita santai-santai aja. Cuman amunnya ada rasa takut, maka kita akan bergegas, kita akan bersegera. Bayangkan misalnya banjir nih. Kalau kita menganggap banjir ini biasa-biasa saja, maka kita santai-santai saja di rumah. Tapi kalau kita menganggap banjir ini nanti bisa membinasakan kita, banjir ini bisa menenggelamkan rumah kita, maka apa yang akan kita lakukan ketika naik banyu? Kita akan siap-siap, beres-beres kita. Ya, kita akan siap-siap beres-beres menyimpuni barang-barang kita, segera kita menyiapkan. Ya, begitu pula di dalam beribadah kepada Allah. Ketika tidak ada rasa khawatir, ketika tidak ada rasa takut terhadap azab Allah, maka ibadah yang kita kerjakan itu ya seadanya. Yang penting sholatnya gugur kewajibannya. Yang penting puasanya selesai. Sehingga kita tidak memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ketika ada rasa takut, ada rasa khawatir di dalam diri kita, inilah yang mendorong kita untuk memaksimalkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri ulun pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa beramal atau mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, mempertemukan kita kembali di dalam surganya, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta